Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 28 Februari 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu sebelum kita beristirahat, baiklah bersama dengan keluarga kita menghidupkan mesbah keluarga kita, mengangkat syukur kepada Tuhan dalam pujian penyembahan, serta mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dan saya mengajak kita untuk ada di hadirat Tuhan di dalam doa dan pembacaan kitab suci serta perenungannya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami menyatakan syukur dan sembah kami ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena lawatan-Mu, kasih sayang-Mu terus kami rasakan di tengah-tengah kehidupan dunia yang syarat dengan banyak pergumulan hidup. Kami mau mengangkat syukur kepadamu serta belajar dari kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membaca kebenaran firman Allah dalam Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, saat ini kita sudah memasuki perayaan Minggu-Minggu Sengsara. Dan kita sudah berada di perayaan Minggu Sengsara yang pertama. Kita harus ingat bahwa Minggu Sengsara itu kita rayakan. Kita sadari bahwa Allah karena mengasihi kita, Dia telah meninggalkan tata surgawi, memasuki dunia untuk menjumpai kita umat yang berdosa dan berjuang untuk memikul dan menanggung beban dosa kita, bahkan sampai Dia terpalang di atas kayu salib demi dan untuk keampunan dosa dan keselamatan kekal kita
di dalam sorga rumah Bapa. Karena itu, biarlah dengan perayaan Minggu Sengsara yang akan kita jalani, masing-masing kita segera berefleksi dan mengalami pertobatan di dalam hidup ini. Manakala di dalam hari-hari hidup ini, kita sedang membiarkan diri kita terperangkap dan terjatuh dalam berbagai tindakan dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan dan yang mendatangkan kesusahan bagi orang-orang di sekitar kita. Malam ini saya mengajak kita untuk belajar dari kebenaran firman Allah ini. Bagian ini mau mengisahkan kepada kita bahwa Yesus sesungguhnya ada di dalam pergumulan yang sungguh berat. Karena dia hendak menuju ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan. Dan dia sudah menyampaikan berita itu kepada murid-muridnya yang telah dia pilih dan dia tetapkan. Tetapi ironisnya adalah Yesus sedang merasakan piluhnya penderitaan yang akan dia alami demi dan untuk keselamatan manusia, demi dan untuk keselamatan murid-murid. Tetapi saat itu para murid justru sibuk dengan urusan kepentingan diri mereka, dengan mempercakapkan tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Padahal mereka sedang berada bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus telah mengingatkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung sengsara. Itu sudah mereka dengar. Tetapi coba perhatikan di dalam bagian ini. Di saat Yesus bersama dengan murid-muridnya hendak menuju ke Yerusalem dan mereka tiba di Kapernaum dan beristirahat sejenak. Justru dalam perjalanan itu para murid sedang mempercakapkan tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Memang dari bagian pengajaran ini paling kurang ada dua hal mendasar yang Yesus mau ingatkan kepada para murid. Supaya biarlah mereka bisa mengubah pola hidup dan perilaku hidup mereka, serta cara pandang hidup mereka. Karena mereka sekarang sudah diberi kepercayaan oleh Yesus, supaya nanti bisa melanjutkan karya pelayanan, menyampaikan kabar baik bagi dunia, dan mereka harus menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang. Karena itu, hal pertama yang mau diingatkan oleh Yesus melalui bagian kitab suci ini adalah Yesus menolak gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri. Sebagaimana yang saat itu sedang dipertontonkan oleh para muridnya, yang sedang mempertengkarkan tentang siapa yang sesungguhnya terbesar di antara mereka. Yesus tentu mau mengingatkan kepada mereka bahwa hasrat kekuasaan di dalam diri seseorang itu cenderung mengabaikan orang lain. Bahkan dia bisa mendatangkan penderitaan bagi orang lain yang ada di sekitar kehidupan bersama. Hasrat
kekuasaan yang menguasai kehidupan manusia itu bisa menjauhkan manusia dari hadirat Allah. Bahkan juga bisa menjauhkan manusia dari tengah-tengah kehidupan sesamanya. Bahkan mengabaikan sesama manusia yang hidup bersama dengan kita. Karena itu, hal pertama ini tentu menjadi penting untuk diingat oleh para murid. Bahwa kecenderungan yang sekarang sedang terjadi dan yang merasuki kehidupan mereka sekarang harus mereka waspadai. Sebab jika hasrat kekuasaan itu yang terus menghidupkan mereka, mengikat kehidupan mereka, mendorong mereka, maka hal itu akan membuat mereka bisa menjauhkan diri mereka dari hadirat Allah. Bahkan cenderung mengabaikan sesama umat manusia. Sebab fokus hidup hanya akan ada pada diri sendiri. Dan itu sebuah tanda bahaya bagi seorang murid Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ini hal pertama yang kita bisa lihat dari bacaan kitab suci tadi. Serta apa yang mau dikatakan oleh Yesus kepada para murid. Tentang apa yang tengah mereka pikirkan di dalam kehidupan mereka. Memang saat itu Israel sedang ada dalam kekuasaan Romawi. Dan para murid melihat bahwa Yesus itu adalah satu pribadi yang hebat. Dia bisa melakukan banyak perkara dahsyat di tengah-tengah kehidupan mereka. Orang mati bisa dia bangkitkan. Orang sakit dia sembuhkan. Orang-orang yang dia dirasuki oleh roh jahat dapat ditolong oleh Yesus. Dan itu berarti dia adalah pribadi yang begitu luar biasa dan dahsyat. Dan dia bisa menjadi pribadi yang menyingkirkan kekuasaan Romawi pada waktu itu. Dan dia bisa dapat memimpin Israel untuk bisa mengalami banyak kemajuan yang hebat. Dan tentu murid-murid berpikir bahwa mereka bersyukur. Sekarang mereka menjadi bagian dari pribadi yang hebat itu. Dan karena itu mereka sedang mempercakapkan tentang siapa sesungguhnya yang terbesar di antara mereka. Yang bisa ada di samping Yesus untuk bisa melakukan banyak perkara yang hebat bagi bangsa Israel. Ternyata para murid gagal memahami kehadiran Yesus Kristus. Sesungguhnya kehadiran Yesus adalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Yesus bukan datang untuk menyingkirkan kekuasaan Romawi dan mau memimpin Israel untuk mengalami berbagai kemajuan di bidang politik. Dan karenanya para murid akan menjadi orang-orang ternama di samping Yesus di dalam kerajaan itu. Karena itu, para murid sesungguhnya sedang terjebak dan terperangkap dalam sebuah pemahaman, dalam sebuah pandangan hidup mereka terhadap kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka dan dunia ini. Itulah sebabnya Yesus mau mendorong mereka untuk bisa dapat memahami kehadirannya. Dengan Yesus menegaskan bahwa siapa yang ingin menjadi yang terbesar, dia haruslah orang-orang yang pertama-tama
melayani sesamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu hal yang kedua diingatkan oleh Yesus kepada para murid. Di mana Yesus mengundang para murid untuk memasuki sebuah model kehidupan kemanusiaan baru. Yakni bersedia belajar dari hal yang paling kecil di sekeliling kehidupan mereka. Dengan menghadirkan seorang anak kecil dan memeluknya serta mengingatkan kepada para murid bahwa mereka harus punya sikap untuk menyambut anak-anak kecil, menyambutnya di dalam nama Yesus Kristus. Di sini para murid sedang diundang dan diarahkan untuk memasuki sebuah babak pemikiran baru di dalam hidup mereka. Sebab pada waktu itu dalam tradisi Yahudi, anak-anak itu masuk dalam kategori kelompok orang-orang yang ada di dalam standar strata kehidupan rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Tapi di sini Yesus mengajak para murid untuk bisa belajar dan menerima kehadiran seorang anak kecil, menyambutnya. Dengan demikian Yesus sedang mengarahkan para murid untuk memasuki satu model kemanusiaan baru dengan prinsip mengutamakan pelayanan, cinta kasih serta kerendahan hati dalam menerima dan melayani setiap orang tanpa membedakan satu dengan yang lainnya dalam hidup bersama. Memang tentu Yesus mau mengingatkan kepada para murid bahwa dunia memang menawarkan kekuasaan kepada manusia. Tetapi Allah sedang menghendaki supaya ada kerendahan hati di dalam diri setiap orang yang memiliki hasrat pelayanan yang kuat kepada sesama, serta memiliki cinta kasih dan melayani semua orang secara baik di dalam hidup bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan demikian Yesus sedang menarik para murid keluar dari cara berpikir mereka yang material dan cara berpikir mereka yang haus kekuasaan, serta ingat diri sendiri. Di sini Yesus sedang menolong para murid untuk memasuki babak baru dalam hidup mereka dengan memiliki cara pandang baru dalam relasi kemanusiaan sebagaimana yang telah dihadirkan oleh Yesus, yang harus dicontohi dan diteladani oleh para murid di tengah-tengah kehidupan mereka. Para murid pada waktu itu justru masih cenderung untuk mengikuti teladan dunia yang mengutamakan hasrat kekuasaan dan material di dalam kehidupan mereka. Mereka belum belajar dari sikap hidup Yesus dan keteladanannya yang sedang ditunjukkan dan dihadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui pengajaran ini beberapa hal harus kita perhatikan dengan baik dalam hidup kita. Pertama,
Kita sedang hidup di tengah-tengah kehidupan dunia, di mana manusia cenderung haus kekuasaan dan menciderai kehidupan sesamanya. Kita harus ingat bahwa sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, kita boleh berjuang dan berusaha untuk bisa mengalami berbagai karir kehidupan kita. Tapi kita harus ingat sikap hidup yang benar dalam menjalani semua kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kalau kita diberi sebuah kepercayaan untuk memimpin dan ada di dalam satu jabatan tertentu dalam hidup ini, maka kita harus ingat bahwa seorang pemimpin Kristen haruslah pribadi yang rendah hati dan siap untuk melayani dengan penuh cinta kasih di dalam hidupnya. Dan setiap kekayaan dan material yang dia peroleh terkait dengan jabatan dan karir yang dia miliki mesti bermanfaat juga bagi pelayanan kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Hal yang kedua, bahwa kita harus menghindarkan diri kita dengan kebiasaan duniawi, di mana seringkali kekuasaan itu menjauhkan manusia dari hadirat Allah, serta menciderai kehidupan sesama manusia. Karena itu patut kita waspadai terhadap kenyataan itu. Mari kita memasuki babak baru dalam hidup kita sebagaimana pengajaran Yesus yang menolong kita untuk memiliki kecenderungan hati untuk rendah hati serta setia melayani semua orang tanpa kecuali dan hidup dalam cinta kasih seorang dengan yang lainnya. Kita harus berani menjauhkan diri kita dari kecenderungan untuk saling menciderai satu dengan yang lainnya. Bahkan membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Kita mesti belajar dari apa yang telah dikerjakan oleh Yesus bagi kehidupan kita. Mari belajar dari teladan Kristus untuk setiap peran dan posisi yang sekarang ini kita miliki di dalam hidup kita, agar kita tetap mencintai Tuhan dan mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh tulus. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hamba nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Bapa terus setia untuk memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami punya telinga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada di dalam penderitaan sakit, baik itu yang terpapar COVID, yang sedang opname di rumah sakit, ataupun yang ada isolasi mandiri di rumah mereka, ataupun mereka yang terikat dengan berbagai jenis penyakit lainnya, yang sedang menjerit dan bergumul di hadapan hadirat-Mu Bapa. Miringkanlah telinga pengasihan-Mu Bapa, dengar jeritan umat-Mu, dan kalau Bapa berkenan, pulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang ada dalam kesulitan ekonomi. Hamba berdoa Tuhan bantu umat-Mu dan buka pintu berkat-Mu serta alirkan berkat-Mu memasuki hidup mereka melalui usaha dan pekerjaan
yang digeluti. Biarlah umat-Mu hidup dari berkat-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Keadaan negeri kami, bangsa kami Indonesia, provinsi kami Nusa Tenggara Timur, kota kasih kami Kota Kupang, kami tetap percayakan dalam tangan-Mu. Berkati rumah bersama kami ini, supaya semua kami hidup dengan aman bersama dengan para pemimpin kami. Dan juga sebagai rakyat untuk kami saling menopang, saling membangun seorang dengan yang lainnya. Usaha-usaha untuk saling menciderai, baik menciderai para pemimpin kami, bahkan menciderai sesama, Tuhan jauhkan itu dari tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati umat-Mu sekalian, supaya semua kami dapat beristirahat dengan aman dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.